Erika Santi, absen 1, ingin melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jadi maksudnya itu pemeriksaan pada bayi baru lahir. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama ada pemeriksaan Apgar, di mana itu melihat selintas atau memeriksa selintas. Pada awalnya itu dilihat warna kulit, denyut jantung, reaksi rangsangan, tonus ototnya, kemudian pernapasannya. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki atau head to toe. Yang ketiga, pemeriksaan antropometri, ada lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan, lingkar lengan, dan juga berat badan. Kemudian alat yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada handscoon, kemudian hammer, toothbrush, cairan klorin, air bersih, ada kapas DTT dan kasa steril, stetoskop, jangkar panggul untuk diameter kepala, kemudian pita lila, termometer aksila dan termometer oral, kemudian sisir, ada tisu, penlek atau senter, kemudian ada perlak, ada pantung bayi, sama timbangan. Dan mencuci tangan dengan 7 langkah. Yang pertama, dibilas. Kemudian keringkan tangan dengan tisu. Taruh di tempat sampah. Lalu memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah memakai handscoon, kita tutup kembali agar menjaga kebersihan ini. Kemudian lepas baju bayi sebutuhnya aja, yang mau diperiksa mana. Yang pertama saya akan memeriksa antropometri terlebih dahulu, yaitu ukuran lingkar kepala. Lingkar kepala diukur lurus dengan alis, sampai menuju nomor 1. Ditemukan 41 cm. Kemudian ukur lingkar dada lurus dengan puting susu. Ditemukan 46 cm. Kemudian ukur panjang badan, dimulai dari ujung kepala sampai tungkai. Ini diginikan biar ketemu, sampai tungkai. Ditemukan 52 cm.
Kemudian ukur lingkar lengan atas. Ini untuk wanita usia subur, sedangkan untuk bayi kalikannya. Dari 0 terlebih dahulu. Di sini 9. Jadi sepertiganya itu sepertiganya, kita ambil sepertiganya. Sini. Lalu dilingkarkan. (16 cm). Kemudian setelah antropometri bisa melakukan penilaian senioritas. Sebenarnya penilaian senioritas ini bisa tadi pada saat dibuka pakaiannya, yaitu melihat warna kulitnya, kemudian denyut jantungnya, kemudian reaksi rangsangannya, kemudian tonus ototnya, dan pernafasannya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan fisiknya dimulai dari head to toe atau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama, kepala. Dilihat kebersihannya. Kita ambil sisir. Sambil disisir, sambil dilihat kebersihannya. Kemudian ubun-ubun besarnya dilihat, ubun-ubun kecilnya, sutura sagitalisnya, terus dilihat adakah kemudian di kepala adakah kaput subsidium atau sefal hematoma. Kaput subsidium itu benjolan yang melebihi sutura yang berisi cairan dan lunak, biasanya hilang dalam beberapa hari. Kalau yang sefal hematoma itu benjolannya di satu sisi keras, bisa hilang dalam beberapa minggu. Kemudian dilihat lagi ada luka atau tidak. Lanjut pemeriksaan mata. Di sini lihat bentuknya simetris atau tidak, kemudian pupilnya jernih atau tidak, skleranya. Kita menggunakan senter. Tadi pupilnya dilihat bersih atau tidak, atau jernih atau tidak. Kemudian skleranya merah, pucat atau putih. Kemudian dilihat ada mata juling atau tidak. Senternya bisa digeser-geserin. Dilihat lagi ada pembengkakan. Dilanjut adakah pembengkakan pada matanya, kemudian tumbuh bulu mata atau tidak. Adakah mata boneka, matanya itu seperti boneka. Kemudian lanjut ke hidung. Dilihat bentuk hidungnya, dilihat lubangnya, kemudian simetris atau tidak, adakah silia atau tidak, adakah kotorannya atau tidak. Kemudian juga amati gerakan hidungnya. Lanjut ke mulut dan dagu. Bentuk mulutnya dilihat simetris atau tidak, kemudian gusinya warna merah, pucat atau berdarah. Kemudian palatumnya atau langit-langit mulutnya dilihat normal atau tidak. Lidahnya ada bintik-bintik putih atau tidak. Lalu kita menggunakan toothbrush untuk membersihkan atau melihat lidahnya apakah panjang atau pendek, ada bintik-bintik putihnya atau tidak ada. Ini alatnya toothbrush, dikasih kasa sedikit saja. Lalu
dimasukkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu alat yang kotor kita masukkan ke bengkok. Setelah mulut dan dagu, kita lanjut ke pemeriksaan telinga. Dilihat telinga kanan kirinya lengkap atau tidak, kemudian tekuk telinganya normal atau tidak, bentuk cuping telinganya normal atau tidak, adakah cairan yang keluar, darah atau yang lain-lain, kemudian bentuknya, tingginya dilihat sejajar dengan alis atau bahkan ada di bawahnya, bayi itu menderita sindrom. Setelah pemeriksaan telinga, kita lanjut ke dada. Jadi di sini kita siap-siap menggunakan stetoskop. Di sini kita melihat frekuensi pernafasannya normal atau tidak. Kemudian setelah itu tonjolan dadanya besar atau kecil, suara pernafasannya bersih atau berbunyi. Kemudian ada suara murmur atau tidak. Setelah itu tulang rusuknya terlihat atau tidak. Di situ untuk melihat infeksi atau tidak. Setelah pemeriksaan dada, setelah itu kita jangan lupa untuk memeriksa suhunya. Itu termasuk dalam tanda-tanda vital bayi. Di sini kita menyiapkan 2 termometer. Yang kecil ini termometer oral, dipakai untuk di mulut. Kemudian yang besar ini termometer di aksila atau ketiak. Saya akan menggunakan salah satunya, yaitu di mulut atau oral. Kita amati benar-benar suhu bayi di sini berapa. Kita amati 2-4 menit. Di sini nanti akan terlihat hasilnya berapa suhu bayinya tersebut. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, sebenarnya ini setelah digunakan kita masukkan dulu ke larutan klorinnya, lalu air bersih untuk mensterilkan alat. Kita lanjut ke bokong, punggung, bokong, dan anus. Kita taruh terlebih dahulu, gak apa-apa stetoskopnya, kemudian dipakai lagi gak apa-apa. Nah, tadi lanjut ke pemeriksaan punggung, bokong, dan anus. Kita dilihat udah ada tonjolan punggungnya atau belum. Kemudian warna bokongnya dilihat warna merah kah, biru atau pucat. Kemudian dilihat lubang anusnya ada atau tidak, ada kotoran atau tidak. Kalau ada, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan perut atau abdomen. Kita lihat bentuk perutnya, apakah bulat, penuh, atau keras, atau lunak. Nah, di sini kita juga melihat adakah pembesaran ginjal, pembesaran hati, adakah bising usus untuk melihat bayinya diare atau tidak. Nah, jangan lupa pada pemeriksaan perut tadi kita juga menilai pada tali pusatnya apakah ada infeksi atau tidak, tanda-tanda infeksi.
Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan genitalia. Untuk laki-laki kita lihat kebersihannya terlebih dahulu, adakah kotoran atau tidak. Laki-laki kita lihat penisnya, ujung penisnya sudah terbuka atau tidak, lubang penisnya terbuka atau tidak. Kemudian letaknya itu di tengah atau di samping. Kemudian skrotumnya ada atau tidak. Kemudian kalau untuk wanita kita lihat juga labia mayora, labia minoranya, lubang vaginanya, lubang uretranya. Lubangnya itu ditutupi oleh darah atau tidak. Jika ditutupi oleh lendir, darah, kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah genitalia, kita lanjut ke ekstremitas atas. Kita lihat pergerakannya normal atau tidak. Kita lihat jumlah jarinya lengkap atau kurang, adakah polidaktili atau tidak. Kemudian sekaligus untuk melihat refleks menggenggamnya, kita kasih tangan kita dimasukkan, adakah refleks menggenggamnya. Kemudian ekstremitas bawah kaki, di sini sama, kita lihat pergerakannya normal atau tidak, jumlah jarinya sudah lengkap atau tidak, refleks Babinski. Di sini kita bisa menggunakan refleks patella atau dengan jari pemeriksa, tidak apa-apa. Refleks menggenggamnya. Setelah itu tadi untuk refleks menghisap kita coba dengan tangan pemeriksa dimasukkan sedikit, kemudian refleks looting, sucking semuanya diperiksa. Kita tempatkan jarinya di pinggir pipi, apakah bayi menoleh atau tidak. Kemudian kita belum menimbang berat badannya. Yang terakhir kita timbang berat badan. Di sini semua pemeriksaan tadi dilakukan saat bayinya sudah merasa tenang. Kalau ditimbang masih bergerak-gerak, kita lihat titik nolnya. Lalu kita hafalkan dia berhenti di mana. Kalau bayinya tenang, kita langsung aja lihat berapa kilo. Nah, di sini pantumnya 1 kilo. Dari semua pemeriksaan tadi, entah itu pemeriksaan Apgar, kemudian antropometri dan juga pemeriksaan fisiknya head to toe, jangan lupa dicatat di ASKEP. Nyatetnya itu meriksa langsung dicatat. Kalau kita periksa dulu semuanya baru dicatat, takutnya lupa. Itu. Lalu bungkus lagi bayi agar bisa menjaga kehangatannya. Nah, dari semua pemeriksaan sudah dilakukan, jangan lupa tadi sudah dilakukan penyuntikan vitamin K 1 mg secara IM di sebelah kiri, kemudian penyuntikan HB 0,5 IM di sebelah kanan. Setelah itu, kita baru melakukan info konsen kembali kepada ibu, menjelaskan bahwa keadaan bayi ibu normal semua, entah itu berat badannya, panjang badannya, pemeriksaan head to toe-nya. Kita jelaskan lagi bahwa semuanya sudah normal dan sudah diberikan suntikan kanan dan kiri, yaitu vitamin K dan HB. Sekian dari saya.